fi dzikri alfadil wirdi wal wazifati ing dalem nutur pira-pira lafate wirid wal wazifati lan wazifah wa dzikri hailatil jum'ati lan nutur hailala Jumat lan zikir hailala Jumat wa syurutiha lan pira-pira syarate alfat ilahi wa awqatiha lan pira-pira waktune alfadul wirdi ilahi wa malan perkara yata'allaqu kang gumantungan apa ma biha kelawan alfadul wirdi minal ahkami bayani saking pira-pira hukum. Jadi sekarang menginjak bab yang kelima di dalam pembahasan lafaz-lafaz wirid, lafaz-lafaz wazifah dan lafaz zikir hailala Jumat beserta syarat-syarat dan waktu-waktunya zikir tadi itu. I'lam annal maqsuda min zikri hadzal babi huwa dhabtul wirdi tijani li ahlihi. I'lam warwa sira annal maqsuda ing satune perkara kang den sejo min zikri hadzal babi saking nutur iki bab huwa ya al maksud huwa ya al maksud dhabtul wirdi tijani iku melanggiri wirid tijani li ahlihi kadue ahli at-tijani la nashruhu ora nyebar wirid likuli ahadin kadue saben-saben siji. Jadi ora nyebarno fala yastahilu moko ora kena ketungkul bihi kelawan al-wirdut tijani bihi kelawan al-wirdut tijani sapa man wong laisa kang ora ono sapa man min ahlihi iku saking ahline tijani. Kalau ketungkul kenapa li anna man krono satune wong akhodahu kang ngalap sapa man hu ing wirdut tijani ngalape mau iku min ghairi ma'dunillah saking tanpa dan idini maring wirid mau iku fakot khotoro moko teman-teman khawatir dan bahaya sapa man akhodahu iku binafsihi kelawan awak dhewene man. Terus wa ahro, iya. Wa ahro. Lan luwe bahayani ngeten nggih. Wa ahro lan luwe bahayani ida akhoda ing dalem nalikane ngalap sapa man min kitabin saking kitab. Ini ada apa? Peringatan. Iklam ketawilah. Annal maksuda min dzikri hadzal bab sesungguhnya yang dimaksud dalam penjelasan bab ini huwa dhabtul wirdi tijani yaitu pembatasan atau membatasi wirid tijani li ahlihi pada ahli tijani la nashruhu bukan menyebar wirid tijani likulli ahadin pada setiap seseorang. Jadi maksud penjelasan zikir tijani wazifah dzikru hailal Jumat dalam kitab ini, dalam bab ini khusus bagi ahli tarekat tijani, bukan kepada selainnya orang tarekat tijani. Jadi fala yastahilu bihi man laisa min ahlihi, maka enggak usah sibuk enggak usah sibuk ya. Maka enggak usah sibuk orang-orang yang bukan tijani. Gak usah ikut-ikutlah. Kenapa? Li'anna man akhadahu min ghairi ma'dunillah. Seseorang yang mengambil wirid tanpa ada izin faqad khatara bi nafsihi. Maka sungguh bahaya orang itu. Artinya membahayakan pada diri sendiri. Wa ahra idza akhadha min kitabin.
Lebih bahaya lagi bila orang itu mengambil dari suatu kitab tanpa ma'dunillah, lebih-lebih dari Facebook. Ya. Kalau Bani bahas betul wonten tiang itu sebelah dulu. Ya, ada zikir atau doa, wah ini maknanya ini mantap di hati. Ya, ada zikir, oh ini cocok pada permasalahan saya. Akhirnya dibaca itu wirid atau zikir min ghairi ma'dunil lah, tanpa ada izin dari yang beri wirid. Gampangannya nggak punya sanad. Moro-moro yang ada zikir dibaca, ada ini dibaca gitu. Ya. Gila gitu nanti itu ya. Fakot khotorojuna sihi ya. Sudah. So ya. Kalau nggak boleh ngambil juga termasuk nggak boleh menyampaikan juga ya. Nggak boleh gimana? Kan tidak boleh mengambil di Facebook atau di medsos ya. Atau dimanapun juga. Di IG dan juga sebaliknya, termasuk maksudnya tidak satu arah, dua arah, termasuk tidak boleh menyebarkan juga gitu. Mengambil apalagi menyebarkan. Ya. Sekarang Kalau tanpa izin ya. Sekarang kan cuman yang banyak tersebar di Facebook. Iya. Cuman yang dimaksud kan dari kitab ini wirid tijani. Artinya dalam pembahasan ini konteksnya ini aurat yang Iya. Kalau yang umum nggak masalah. Oh. Doa Rabbana Atina mungkin yang dia ambil dari kitab-kitab adkar yang umum nggak masalah. Iya, maksudnya itu yang aurat wajib maksudnya. Yang tidak boleh disebar di medsos itu aurat wajib. Seperti wirid-wirid lazimah, wadifah itu kan juga tersebar sekarang ini. Iya, di Facebook banyak, Mbak. Banyak. Padahal termasuk syarat issatul kamal kemarin kan sudah dibahas. Itu dilarang menyebarkan perihal, ya, perihal masalah tentang torekohnya ada ya di satu kamal kemarin. Ya. Betul. Banyak dulu. Dilarang menyebarkan tentang bukan hanya wirid saja, tentang ketorekohan Tijani. Takut apa? Kan di situ juga banyak hal-hal yang menyangkut fadilah-fadilah yang besar yang seakan-akan bagi mereka itu tidak mungkin kadang-kadang. Sehingga katanya Syekh Tijani, siapa yang mansabah itu? Siapa yang orang yang mencaci itu atau yang misuin saya ke aku katanya? Ya orang yang menceritakan pada orang lain yang tidak tahu atau orang yang tidak sejalan. Akhirnya orang tersebut tidak percaya, melecehkan akhirnya. Itu ya termasuk orang yang mencaci Syekh Tijani. Bukan orang moro-moro yang mencaci, bukan. Orang yang diceritakan akhirnya dia tidak percaya sehingga menyalahkan torekoh Tijani itu. Jadi yang ada yang di keterangan kemarin Mbak Bua itu. Jadi torekoh Tijani sebenarnya kalau ingat daunnya ikhwan-ikhwan sepuh itu loper cerita gitu kan. Kecuali pada orang yang kelihatannya sekolah dengan kita, maksudnya sekolah ya, satu keluarga atau satu pemikiran. Ini kan iya sih. Bahasa Maksudnya sekelompok lah. Pai kan ya sekolah. kalau Sekeluarga. bahasanya Istilahnya kalau bahasa sekarangnya frekuensi. satu frekuensi. Apalagi membahas masalah menyebarkan masalah wirid oleh Tijani. Takutnya makanya ketika kita dilarang mengambil atau mencopot sana sini wirid Tijani yang dilarang itu juga kita dilarang menyebarkan juga, gitu ya. Kita tidak mungkin mengambil tanpa ada yang menyebarkan. Itu ya, Ustaz ya. Iya. Ampuin saya lah ngalah dari yang lain. Ya. Tak usah. Yoling Ustaz. Nggak boleh. Oke.
Tolong di artikan. sini ini yang penting wirid itu harus makdunillah. Terus apa-apa yang ada di sini itu bukan untuk disebarkan. La nasruhu likulli ahadin. Ya. Terus qala fil ajwibatin nasiriyah. Qala dawu sopo fil ajwibatin nasiriyah yang dalam kitab ajwibatin nasiriyah. Rupane dawu dzikrullahi ta'ala ala ikhtilafihi hasanun walakin la tattakhidhu minhu wadhifatan ratibatan illa bi'idni syaikhin. Dzikrullahi ta'ala utawi dzikir Allah ta'ala ala ikhtilafin ing atase warna-warna dzikrullah hasanun iku bagus. Walakin lan tetapi ini la tattakhid ojo ngalap sapa sira minhu saking dzikrullahi ta'ala wadifatan ing wadifa ratibatan kang tetep illa bi'idni syaikhin angin kelawan injine guru. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono dzikrullahi ta'ala ahzabus sadati utawi pira-pira hizb pira-pira sadatul auliya. Di kitab Ajwabun Nasiriyah ada penjelasan dzikrullahi ala ikhtilafin, zikir Allah, artinya zikir kepada Allah ala ikhtilafin dengan cara apa, bermacam-macam cara lah gampangnya. Hasanun itu bagus ya. Tetapi la tattakhid minhu wazifatan ratibatan. Engkau janganlah mengambil wirid yang seperti itu sebagai wadifah yang ditetapkan. Illa bi'idni syaikhin, kecuali dengan izin syekh. Jadi kalau mau mengistiqomahkan suatu zikir itu tidak boleh tidak harus ada izin syekh. Jadi maknanya kalau nggak dibuat wadifah hanya Google atau ya apa kayaknya boleh. Tapi kalau dipakai wadifah istiqomahan. Satu contoh kayak itu Dalailul Khairat ya, dibuat istiqomahan. Tapi dia nggak ada izin dari syekh atau nggak punya sanad, ya percuma membacanya. Masuknya percuma itu apa istilahnya sir ya, sir rahasia ya. Rahasia dari sholawat itu nggak akan didapat. Dia baca 1000 kali dalail tapi tanpa ada izin dari syekh. Dibandingkan seseorang ini baca sekali dalail tapi ada izin dari syekh. Itu sirru ya, sirnya, sirrul asrornya itu didapat yang satu kali ini. Kenapa? Karena ada izin dari syekh. Wakadali ke ahzab sadat. Begitu pula hizib bahar, hizib nawawi, hizib sakron ya, rotibul haddad. Dia itu nggak ada sanad, nggak ada izin dari guru. Terus diamalkan, dijadikan wadifatan rotibatan. Jadi setelah maghrib dibaca itu rotibul haddad. Bagus, baik. Tapi sirru rahasia daripada rotibul haddad tidak diperoleh dari orang itu. Kenapa? Karena dia nggak ada izin syekh, nggak ada sanad. Ya. Tidak murni ya. Benar sih, pagi sore baca itu. Kalau zikir Yasin atau surat Waqiah itu bisa dikatakan apa itu? Warid. Wirid warid, artinya warid yang sudah ada pada hadis. Hadis-hadis menerangkan mangkor ayasin yaumul jum'ati kan gitu ya, dan gimana? Itu lain lagi, itu sudah amma, itu umum tentang mengamalkan hadis. Cuma alangkah baiknya kalau disertai dengan sanad gitu. Jadi
Kalau Yasin seperti siapa? Sangat serius. Yang tadi dibaca itu sudah warid ya. Tapi kalau ada cara-cara, misalnya ritual, misalnya Yasin dibaca 3 kali atau dibaca 1 kali tidak bernafas, atau Fatihah dibaca berapa kali menurut, misalnya kalau di Khazinatul Asrar itu ada yang dibaca 17 kali, ada 20 kali, ada 100 kali, itu kan ijazah. Itu kalau dari Tijani itu nggak boleh. Kalau kita Tijani ya, karena kita memang ketajamannya ada di situ, saya katakan. Kalau kita baca menurut yang warid yang dari hadis secara biasa nggak apa-apa. Jadi kalau ada cara-cara khusus seperti ijazah dari seorang syekh misalnya, bagi Tijani dulu ya, bagi Tijani nggak bolehnya di situ. Bukan nggak boleh baca Yasin seperti itu saja. Bukan nggak boleh baca Yasin atau baca Qulhu atau ayat kursi. Seperti ayat kursi itu ada kalau dibaca waktu saatul zahra atau saatul koma kan ada itu, bisa untuk perjodohan. Kalau saatul zahra untuk rezeki itu, nah, itu kan ada ijazahnya dari Shahibul Khazinatul Asrar itu. Itu nggak boleh bagi Tijani, karena apa? Itu ada bersanad, bacaan bersanad itu nggak boleh bagi Tijani. Kalau baca ayat kursi nggak apa-apa secara umum kan, dari Rasulullah dianjurkan. Itu bedanya ya. Habis sholat, Pak. Habis sholat kan ada Rasulullah, siapa yang baca ayat kursi setelah sholat maka Subhanallah. nah itu. Kembali ke depan. Si. Habis keluarga. Bisa dipahami ini ya. Ya. Keluarga besar. Jadi terkadang ikhwan itu apa ya? Nggak ngerti saya. Dia sudah punya soal fase, masih melirik wirid-wirid lain kan gitu. Etiku orang siapa yang wirid wah aban surban, aban juban. Ada ingat juga betul wirid. Diamalkan dengan dia. Dia sendiri Tijaniyah. Nah ini repot. Menang soal. Gede ruya. Ah, gede dua nih. Jadi anak ini orang ngangkat nol apa-apa. Gede ruya. Terus sekarang wa manita khoda wirdan bi ghairi idnin. Fa huwa gharid maghrur. Wa man utawi sapane wong ittakhadha kang ngalap sapa man wirdan ing wirid bi ghairi idnin kelawan tanpa izin. Bahwa maka utawi man gharid iku wong kang kebojo maghrurun tur kandhen bojo. Seseorang yang mengambil wirid tanpa ada izin, maka orang itu orang yang tertipu dan ditipu. Jadi berarti ini guru aneh ya. Kan etipu di odi etipu nagena orang itu ya. Dia mandat. Ada buka kitab terus ada mangkora ada wirdi, siapa membaca wirdi dia dia tepat tentang masalah. Akhirnya dibaca ya. Bukan pengalaman penasihatannya dari saya orang ini. Pengalaman di. Nggak cocok titik kuci pelunas utang. Pelunas utang. Sama utang lunas, utang nggak boleh. Di mana Pak Budi baca? Itu saya dikira sholat itu gak bisa melunas lautan. Ah dikira gitu, iya. Oh, DW-nya JP wirid lain. Kayak ayam Pak. Bola, sopo izin bola ini? Bola waladhi tasbihun nasu fi ma'rifatihi at-tahlilu wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam li anna awradal awliya'i takun li ba'din nasi manfaatan wa li ba'dihim mudarratan. Qala dawu sapa mungkin ajwabut nasiriyah ini ya, misalnya gitu ya. Waladhi utawi uwong utawa perkara utawa wirid ya apa man.
perkara tastariku kang nyekutoni sapa annasu manungsa fi ma'rifati ing dalam ma'rifati Allah at-tahlilu iku tahlil wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam krana li anna auradal auliya krana satune pira-pira wirite pira-pira wali takunu iku ana apa aurat tiba dinasi kadhe sebagian manungsa manfaatan iku manfaat walibati lan iku tetep kaduwe sebagian anas mudarratan iku bahaya intaha wis tutup apa daune al-ajwabatun nasiriyah. Terus diteruskan ada keterangan wallati tastarikun nasu fi ma'rifatihi at-tahlil wassalatu ala nabi. Perkara yang dikeroyok apa? Dikempulin. Untuk makrifat itu cuma tahlil dan sholawat yang diketahui secara umum. Iya, manusia secara umum itu tahlil dan sholawat sudah amalkan Banyak yang mengamalkan. Setidaknya meskipun bukan orang tarekat Tijani, itu orang Tijani sendiri itu lebih bisa mantap kalau baca tahlil, baca sholawat itu bisa mantap. Kecuali seperti saya kemarin diajak Diajak kemana? baca sholawat itu loh, nari ya. Tapi saya nggak mau. Boleh, Pak. Soalnya saya nggak punya izin dari Syekh Tijani. Lah ya. tahlil sholawat itu kayaknya umum lah dibaca semua orang gitu. Gak apa-apa sampean baca tahlil, baca sholawat apa saja nggak apa-apa sebenarnya umum. Cuma jangan harap sirrul asrornya itu aja. Ya. Sirrul rahasianya loh. Apa rahasianya? Ya nggak tahu rahasia ini loh. Kan gitu. Kalimat tahlilnya. Dan tahlil. Ya tahlil la ilaha illallah itu tahlil. Bukan kok tim guru gitu terus pakai yang runtutan tahlil di Indonesia, Pak. jadi mukhotabnya ini sebenarnya ada dua subjeknya. Ada yang orang yang bertorikoh, ada yang masih belum bertorikoh. Jadi kalau orang awam masih belum bertorikoh, itu tidak boleh mengambil sembarang wirid gitu ya. Misalnya contoh-contoh di Facebook atau medsos, kecuali wirid itu sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah seperti ini, tahlil, hailalah, sholawat, atau baca-baca Al-Quran atau yang lain sebagainya. Ada yang sudah bertorekoh. Ini lebih sempit lagi. Tidak boleh mengambil semua wirid-wirid yang ada indikasi ijazah, meskipun itu berupa bacaan Al-Quran. Karena apa? Ada sebagian teman itu gini, dia biasa mengamalkan wirid hizib sakron. Ini ikhwan ini, hizib sakron. Hizib sakron itu kalau biasanya bisa bisa menyakiti orang yang mengganggu. Dia itu sebelum Tijani itu mantap mengamalkan hizib sakron. Setelah masuk Tijani, dia berdalih bahwasanya berkhususon kepada Syekh Tijani gitu loh. Kan saya khusus ke Syekh Tijani gitu nih. Tapi ngamalkan hizib sakron karena dia sudah mantap, sudah merasakan khasiatnya. Nah, itu kan dihela. Padahal sebenarnya bukan masalah Syekh Tijaninya, hizibnya kan gitu saya katakan. Karena dia mantap hizib sakron, dia pengen tetap mengamalkan, tapi khususnya diganti dengan Syekh Tijani. Oh nggak apa-apa gitu saya katakan. Justru ketajamannya itu dari ijazah. Ketajaman daripada hizib sakron itu ketika kita membaca hizib sakron artinya gila ya, mantap. Ketika tidak ada ijazah, gilongku kalau tidak. Jadi ketika dia itu mantap sehingga pengen tetap ngamalkan meskipun Tijani ya, padahal sudah ada surat Fatih, sholawat Jawabul Kamal dan sebagainya, dia pengen ngamalkan berdalih bahwasanya ini boleh, akhirnya dikhususkan ke Syekh Tijani. Itu juga nggak boleh, tetap nggak boleh. Seperti itu saja, dihela bahasanya. Ya boleh Tapi kalau ijazahnya langsung ke Kalau ini, gimana? Terusannya itu ada keterangan watakunu itu ya, watakunu ya. Watak di anak auradal auliya
takunu libatin nasi manfaatan wa libatihim mudarotan. Karena wirid-wiridnya para aulia itu terkadang untuk manusia ini bermanfaat, untuk sebagiannya membahayakan. Ya, contoh saja pada Tijaniyah. Ya, di Tijani ada aurat-aurat khusus untuk muqaddam ada, untuk khalifah ada. Ya, terus untuk ikhwan juga ada khusus apa katanya muqaddam. Kenapa? Karena wiridul auliya itu ada yang membahayakan, ada yang memanfaatkan, ada yang memberi manfaat gitu. Nek beda wirid bisa bahaya kan gitu ya. Ya, kenapa? Karena wirid ma'dunillah itu saya bahaya itu. Ya. Nah, saya mengatakan saya biasa, kayak mau edin itu tempelin di orang aja. Ada editan ya. Bahaya itu. Wirid boleh kan ya. Mencari nasi ikhlas. Bahaya tempelin. Mencari nasi ikhlas. Berarti idin itu ada ide. Ini bicara ma'dunillah. Yang Nasi juga dengan nyaman mau nasi. Iya kok saya buru sampai kayak aku kayak Tapi emang gula kita yang kena Ustadz Rahman malah datang mas. Lalu aku jangan Ustadz. Terus bagi Tijaniyah, bagi Tijaniyah, ini apa yang kurang untuk Tijaniyah? Ya, ada seorang, ada lebih dari cokol, tanggi, lebih dari cokol. Meskipun lazimah wadifah, lebih sama Tijaniyah paling utuh ampian nih kan. Nanti, kan bisa ada asal buka asalnya. Terus orang apa boleh udah sama ampian. Nek ki mau sewirid yang lain. Nek ki gintrek wirid yang lain. Bahulan. Hah? Allahumma sholli ala Muhammad. Ulah diberan. Orang apa pak? Ijan nih kan. Saya mau kamu nanti kudu diberi ijan. Mungkin jawab ini kan Pak. Karena Ustaz, manusia itu cenderung ada haddun minat dunia. Misalnya ya Hizib Sakron ya, lagi-lagi cerita itu. Boleh. Itu kalau itu Iya Pak. ini ilmu buat kita semua. Biasanya orang-orang itu biasanya itu cenderung ke haddun minat dunia. Kalau aulia namakan Hizib Sakron itu bukan masalah seperti tadi bisa orang yang menyakiti bisa tersakiti juga. Itu kita melihat sisi itunya kalau kita amalkan ya. Kalau para aulia itu tidak murni mengagumkan dengan isi yang dibaca itu. Seperti Saifi itu kalau dibaca ikhlas, tidak ada tujuan apapun, itu fadilahnya itu berapa itu? 12.000, 6.000 di dunia, 6.000 di akhirat. Itu kan ikhlas. Tapi kalau ada tujuan misalnya teronggo lagi Jadi mania. Roma atau beliau atau orang Malaysia terus saja musuh, itu bukan batil, bukan alat batil ya, itu musuh musuh yang boleh misalnya. Musuhnya itu dapatnya juga begitu aja, tidak dapat yang 6.000 tadi. Bahkan kalau saya pilih itu gaul itu tidak hanya dapat itu saja Mbak. Tapi saya itu kalau ada niat lain berbahaya untuk Berbahaya. dirinya sendiri. Niat baca saya ini hanya satu, niat mencintai pengiran. Muji, isinya pujian. Tapi ini ya dari Tijaniyah sendiri, ya itu sudah dapat muhabbah khosoh dari Rasulullah, dapat dari Allah Taala, dapat muhabbah khosoh. Ya, khusus Allah Taala salam cinta. Cuma khusus kambusan beda istimewa. Kengkah kenapa? Ulasan ampean kisah, buat bisa apa muhabbah khosoh dekane Gusti. Buat bisa apa muhabbah khosoh Allah Taala. Kan di jale tolean teronika. Aneh kan Kurang pengertian berarti ya. Ini kurang sakti terus dari sakti. Padahal mulai pan muhabbah khosoh. Kenapa boleh seorang ya? Lebih dari cokok. Si mahabbah itu gak kayak nek sakti kayak itu. Cuma abah tibit kan. Kilo aparin muhabbah khosoh dek kanyi Gusti. Kita aparin muhabbah khosoh dek Sahamat Tijani. Kan Sahamat ampun aparin muhabbah khosoh dek kula sareng ampian. Kanyi Gusti ampun aparin muhabbah khosoh dek Allah Taala. Balik kula sareng ampian kan. Bila bisa muhabbah khosoh itu.
ceramah nih kak. Enten cat ngangen mau sholat Fatih iki. Kerja abad TV nih kak. Nanti kalau nambah kosong kok. Ken maca Fatih. Kelawan sabab Ahmad Tijani. Terus abad TV nih kak bisa khusus muhabbadah Ahmad Tijani nih kak. Nah, ini apa nih? Swarga ini tangguh. Nanti pangkat wali kutub ini tangguh. Anak bini masuk swarga ini tangguh. Nangis, yang muhabbah kula sampean iki lho tangguh sama si Ahmad. Pasti ero. Rek nyari TV nih kan. Nangis. Nyari ambil ini masih. Cara kelakuan akad nikah. Along polong sarung ya, along polong bisa. Jadi lo tak usah nyari mirip lain. Dari keajiman wadifa lebih dari copot, tanggi. Bahwa Saya suka mahbub itu. Karena jangankan hal-hal yang bermanfaat, maksiat saja ini dari pala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawi syahwatan. Maksiat mawon penting. Artinya jangan harap kamu bisa memecahkan maksiat itu, menghilangkan, menghancurkan maksiat itu dengan menuruti hawa nafsu. Karena maksiat itu menjadi bahannya makanan. Itu justru menguatkan orang sing rakus. Sama dengan apalagi hal-hal yang bermanfaat. Ketika awak dhewe nemu hal yang bermanfaat itu anggar nemu dipakai. Anggar nemu dipakai. Rasa manfaati. Suwe-suwe ya tambah besar. Bahkan tidak hanya ekonomi kita baca. Aurat-aurat yang umum saja nanti yang dipakai. Kata suau niku yang ada ijazah kos niku ya akhirnya dipakai juga. Nah niku yang berbahaya. Kemauan manusia itu ya mungkin tetap di situ saja. Nanti mesti nambah nafsu. Termasuk ijazah ikhtiari, yaitu kalau habis sholat fardu itu membaca sholawat Jauharatul Kamal 3 kali ya. 3 kali ya. Sekali Pak. Kalau di 3 kali. 3 kali. Itu bisa menambah sesuatu yang kurang dalam sehari semalam. Jadi kekurangan kita amalan yang kurang, apapun sholat Boleh diamalkan itu ya? kurang wiridnya nggak sempurna, Ada ijazah. ada ijazah dari sepuh itu 3 kali. Yang nggak khusyuk, yang akhirnya yang lihat hati dan lain sebagainya, itu insya Allah itu terdengannya itu. Nah, ya. Jadi ketika kita membaca sholawat Jauharatul Kamal 3 kali, apalagi setelah sholat fardu, itu sempurna ibadah kita sehari semalam tuh jadi sempurna. Tasbihul alam katanya. 1 kali Jauharatul Kamal itu sama dengan bacaannya tasbihul alam semua 1 kali. Mau apa kan? Sudah ya, saya mau tanya ini sepengalaman saya. Ada teman ataupun saudara kakek, dia mulai dulu sudah ikut menjadi muhibbin dan ya, karena orang-orang tuanya termasuk saudara-saudaranya juga banyak yang ikut. Nah, dianya itu tidak mau bertakbir. Ya. Ini gimana? Soalnya gini dalihnya. Itu mungkin ya kemungkinannya kalau sudah masuk dari kajiannya dan bertakbir, dia tidak akan bisa untuk ikut-ikut untuk ke rombongan. Saya tahu. Ya apa itu? Ya warna itu bukan mahabbah namanya. Bukan mahabbah. Iya. Tak bisa kau disongo ki. Iya. Itu bukan mahabbah, berarti masih artinya itu. Biasanya kalau mahabbah itu kalau ada seperti itu. Jiholik ini apa yang ditanyakan?
Itu yang lain. Itu hati Karena jalan saudara target sekaligus orang ini ya sudah ada ikatan. Jadi kalau untuk bertawasul kepada selainnya Muhammad Tijani kan tidak boleh. Jadi kalau sudah target dirinya itu sudah terikat kan gitu. Nah, sedangkan dianya itu dia sebagai alumni pesantren ini kan biasanya dalam satu Saya mau membantu menjelaskan pertanyaannya. Ini, saya mau menjelaskan. Bulat ini, Pak. Curhat, kayak takut. Jadi gini, ada seorang itu keluarganya Tijani semua. Saudaranya Tijani, sebagian Tijani. Tapi dia belum Tijani. Nah, tapi dia belum Tijani, nggak tahu apa yang dikatakan mahabbah. Sekali-kali ikut kegiatan, gitu ya. Bukan ikut loh ya. Sekali-kali ikut kegiatan. Kenapa? Karena dia tidak masuk. Karena ada syarat ikatan itu. Kalau dia masuk Tijani, dia tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di pondok, tidak bisa ziarah dan tidak bisa dan lain sebagainya. Dan itu ada doktrin juga dari pondok biasanya. Siapapun kalau memutus dengan pondok ini, nanti ini akan tidak tidak diakui kan seperti itu ada ya. Pondok tertentu ada seperti itu. Jadi akhirnya dia tidak ikut masuk Tijani. Jadi anggaplah dihakikannya Jolik itu sayang kalau norok. Saking menorok kan gitu. Itu kata Jolik. Saya curhat katanya besok curhat. Apa semacam itu. Qadariyah sayang masuk Tijani orang. Beda iya. Sayang masuk Tijani orang. Iya. Sana masuk lagi ya, saya lagi gitu. Hari saya apa? Cerita ada saya. Orang itu apa teman-teman cerita ya. Orang itu ribut apa? Kiam itu tidak ini panjangan gitu. Matanya ada apa saya? Gimana terus ya aja. Lo tahu, jom Tijani lo berapa? Lo Tijani lo berapa? Pokoknya dia kok norok yai. Gitu. Namanya itu ada lagi kiai dari Probolinggo itu siapa itu? Itu Tijani Mandal itu. Ya tanya nang apa saya? Lo ngerti? Teka Tijani arah apa ya? Sano Tijani arah apa ya? Itu maksudnya Ji, pertanyaan Jolik itu apa itu dikatakan mahabbah? Masuk kategori lingkaran Tijani gitu ya Ustaz? Iya. Kalau muhabbah ya itu dalam hati amit. Ampen masuk Tijani kita karan anti muhabbah nih kan? Gini, kenapa? Karena terlena dengan fadilah. Gini, masuk surga, masuk muhabbah si Ahmad Bodan apa nih? Aja nih kan? Amit ya, amit. Terkadang Tijani terkadang amit. Ada muhabbah, apa? Mek naro Tijani, fadilah naro aja. Orang muhabbah itu sejati nggak ada fadilah, nggak ada apa. Bahkan Abang Devi swarga bagi orang Esa Pangeran. Anggi, dunia bagi orang Esa Pangeran. Yang cintaku jangan kau tolak ya Allah. Robita itu. Oh, paham. Orang paham, orang apa sedekah ya? Anggi. Jemur gue di sini. Taktik tahu sana kurang lain Abang TV nih, terkadang terlena di fadilah nih kan. Karena pelantara mahabbah dari fadilah. Beri pelantara di. Jadi pelantara lo bisa mahabbah. Kena muhabbah cek kisahnya. Anggi gara-gara nih. Sesaknya ada nih kan ada muhabbah. Paham? Teman musyawarah biasa kayak teman. Iya. Orang mungkin kalau muhibbin toh dan mengamalkan tanpa ada sanad langsung datang kayak ini itu katanya ada yang mengatakan sul khotimah gitu. Iya, nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Makanya Itu harus tampil itu. kan bahasa wa akhara Harus muhibbinnya itu saking muhibbinnya dia mengamalkan. Sekarang gini, saya
saya masalah muhibbin. Muhibbin itu seperti apa? Lah ya maksudnya nek durung talqin iki sang sekaligus dulu. Kadang muhibbin itu kadang gini. Kalau nang dinang di ngono si ngono ya. Sampai ini ngamuk ke kampung. Ketika orang itu muhibbin, itu sudah tidak kemana-mana biasanya. Iya. Ketika orang itu muhibbin sudah tidak kemana-mana. Kita cinta. Dan dia pasti senang dengan warna tijani apapun. Misalnya ya, contoh aja misalnya contoh. Ikon tijani itu di mana? Kalau di Surabaya misalnya di Sukodono umpamanya. Atau dan dia senang yang yang berbau hal itu, misalnya ada pengajian, ada belajar kitabnya, kumpul dan ikhwan Sukodono, dan ikhwan tijani dan kegiatan-kegiatan lainnya, itu yang namanya muhibbin. Mau jauh, aku muhibbin. Wah bukan, palsu itu. Bukan itu ya. Selain Tapi ke tempat jauh dia pergi, tapi ada di depan mata, dia tidak ke sana. Itu bukan muhibbin. Biasanya saya membaca warna pikiran Anda. Tidak mentalqin ini. Biar kita itu tidak bisa ikut lainnya. Makanya justru dengan dalil seperti itu dia bukan muhibbin, masih mendua. Biasanya mau muhibbin itu senang. Semacam itu apa bahaya Pak Anda Pak? Bahaya. Kalau mengamalkan, Iya. nggak bahaya, tetap bahaya. Bahaya, Pak. Bahaya. Karena sudah tahu. Kecuali kalau mengamalkan surat Fatihah aja, nggak apa-apa. Iya, surat Fatihah. Nggak apa-apa. Kan muhibbin itu. Belum dimasuk muhibbin kalau seperti itu. Pertanda harus makan ya. Oh. Bedanya suka dengan muhibbin apa? Sama. Gini, saya ada. Muhibbin itu ada orang itu tekun tijani, tekun lahir aurif, tapi dia tidak sambung dengan guru, itu zong katanya. Malah katanya mukaddam di Garut, mukaddam itu seakan-akan kosong seperti itu. Harus sambung dengan guru tijani atau dengan perantara yang tijani, artinya mukaddam. Seperti itu. Ibaratnya gini, kita cinta Siti Khadijah, tapi mikir Siti Ruqayyah kan tak kena. Gitu aja. Cuma lagi itu bukan muhabbah, PDKT, Bang. Dan lagi ya untuk kasus Nikwal, untuk kejadian Nikwal, kadang ada, bukan kan kebanyakan orang itu tidak karena dalam kasus ini orang itu bukan nggak mau ya, tapi takut untuk masuk tijani karena ada syarat tidak boleh ziarah, tidak boleh istibdat atau tabarukan kali para wali yang lain. Niku rata-rata kan kok aku gak iso tabarukan, jadi takut dirinya itu nanti kekurangan barokah dari para aulia yang lain, bahkan mungkin kehilangan dari barokah para aulia. Padahal justru nek teman aku kan enten iki satu tawarikan sing apal iki. Makilin itu ya. Yang jadi ketika kamu masuk tijani tidak ada yang membahayakan, entah itu gurumu atau wali-wali yang lain tidak akan membahayakan kamu. Bahkan mereka, dan ini terjadi tidak bukan aulia atau yang alim yang sudah meninggal, yang belum meninggal waktu itu bayai kula bermondok niku natos ndangun ten Mas Wahid. Niki sinten sing sapa Mas? Sing wis mlebu tijani sapa? Niki nembe dalem nggih. Saya artinya bahasa saya itu justru beliau malah lebih senang. Paham. Kalau orang-orang alim atau mungkin aulia pasti tahu fadilahnya thariqah tijani seperti apa. Isi tijani itu seperti apa sudah paham. Oleh karena itu beliau tidak mungkin menghilangkan dirinya dari beliau, istilahnya tidak memutus hubungan antara orang tersebut dengan beliau itu
pasti beliau lebih memahami dengan Thariqat Tijaniyah. Niku yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal, apalagi yang sudah di makbarah itu pasti lebih paham, karena sudah tidak ada hubungan dengan dunia yang Nggak ada satir, nggak ada hijab. Dan itu salah satu contoh saja. Dan ada sebetulnya beberapa cerita. Jadi takut dengan syarat-syarat tadi, kurangnya pengetahuan tentang Tijaniyah. Bahwasanya kalau Tijaniyah itu ketika sudah masuk Tijaniyah, dia itu sudah cukup sudah. Idza wujidat ittisal la maziyata fil ittisal kan itu ya. Kalau sudah ada jalur yang sambung gitu, itu tidak ada gunanya sesuatu yang pisah itu. Jadi guru-guru yang sudah dipisah itu tidak gunanya. Kita sambung dengan Tijaniyah. Mungkin kurang ada pengertian tentang Tijaniyah seperti apa. Coba mengenai kila mahabbah bisa menimbulkan syu'ul khotim itu kronologinya seperti apa? Tidak seperti tadi itu ada sawir mengenai mahabbah tapi ujung-ujungnya syu'ul khotim. Coba terang aja. Saya nggak tahu, ada syu'ul khotimah. Sampai yang menjawabkan. Jawab, Sodom, Tanya sayang saya. Ya, intinya gini, mahabbah itu realisasinya mahabbah itu tidak hanya dengan mengamalkan wirid aja. Tapi kan ini Itu pasti muttafaq gitu ya di Tijaniyah. Tijaniyah itu ya, Tijaniyah itu thariqatul mahabbah. Iya, Anda ini. Thariqatul mahabbah, thariqatul syukrin, thariqah apa itu? Jadi ketika kita masuk thariqah Tijaniyah itu semua fasilitas oleh hisab dan lain sebagainya sudah kita dapatkan. Kita mengamalkan tinggal mengamalkan amalan sebagai syukur, bersyukur atas rahmat tadi, anugerah yang diberikan oleh Allah tadi itu. Jadi kita mengamalkan itu bersyukur, bukan mujahadah. Kalau thariqah lain mujahadah, kalau tidak nggak sampai, nggak mendapatkan apapun. Belum. Kalau kita ketika target Tijaniyah itu sudah mendapatkan sudah. Nah, kita mengamalkannya itu sebagai rasa syukur kita dan harus mahabbah kepada dengan melebar. Apakah mahabbah kita membutuhkan izin atau bagaimana sehingga tidak menghapus al-mahabbah bila thariqatin yang itu tidak menghapus ke sana nanti. Yang dijawab sama ini itu masalah konten mahabbah. bukan mahabbahnya, permasalahan aurat yang dibaca. Bukan masalah mahabbah. Dibaca secara terus menerus istiqomah. Tapi nggak talqin. Tapi tanpa adanya izin. Contoh mungkin Hizbus Saifi atau Nopo. Hizbus Saifi atau Wadifah atau Rasimah dia tidak talqin. Ya salah jalur. Jadi mahabbah itu perlu dijelaskan lagi. Mahabbah itu seperti apa? Itu akhirnya menimbulkan pertanyaan lagi dari saya. Kulon itu belum talqin, tapi ketika ada acara Nopo di Madura, Nopo Karyaba ikut wadifah loh. Ada dalam tahap saya dulu pernah Istimewa nih. ada dari yang itu pernah ada penjelasan sedikit. Kalau orang itu dalam tahap takdim menuju untuk masuk kan itu ada proses itu nggak apa-apa. Artinya ada azam untuk kalau dia tidak ada niat untuk masuk, tapi ikut wadifahnya nggak boleh. Itu kan ada pembelajaran itu misalnya seperti mau masuk menghafalkan Jatuh Kamal dulu, lo nggak apa-apa. Berarti biar tidak bawa catatan ketika baca pas lihat HP gitu. Allah masuk biasa dengan gitu. Jadi harus hafal dulu. Ya, ibaratnya orang nggak punya SIM, belajar dulu nggak apa. Jadi mahabbah itu kalau nge-SIM baru tuh keluar dari hilang. Bukan. Sekarang ini banyak ngomong mahabbah. Kadang gini, ngomong meskipun dekat dengan ya kalau nggak mahabbah loh gitu loh. Apalagi jauh. Ya tambah nggak mahabbah. Jolor jalan soko kulino itu karena kita melihat. Gitu. Kadang kita melihat akhirnya itu senang. Kalau tidak kenal tidak sayang seperti itu.
Itu dalilnya orang yang jauh. Jadi masih mau jauh mau mahabbah, nah gitu loh. Gampang. Tapi mahabbah nikah kan maka seneng kan. Wala sedih itu aja betul. Mahabbah nikah tidak mau semua deh ya. Yang kota pengen teman kita harus dan gula. Tapi gitu, itu jaga bedanya orang sejauh, tambah jauh. Saya nggak setuju. Ya gitu ya. Jadi kalau dalil seperti itu, kita kalau bisa ya dekat, karena jangan menjauh. Ya saya sama omku. Nambah sedikit Pak, tentang mahabbah ya mungkin. Kalau kita melihat kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, gitu ya. Nek sampeyan seneng ya Allah yang dilok nikah lakune Kanjeng Nabi. Ya lek kita itu seneng ke Syekh Ahmad Tijani, mafhum ya, mafhum gitu ya. Kalau kita itu seneng ke Syekh Ahmad Tijani, ikut tingkah lakunya Syekh Ahmad Tijani. Gimana Syekh Ahmad Tijani? Kalau ikut Tijani ya harus talqin ini ya. Tidak boleh madu. Tidak boleh bermadu. Itu aja mungkin. Jadi kalau kita ngaku cinta tapi itu namanya itu bisa juga kata-kata begini. Bisa mohon maaf contoh ya, di ibadah itu iya karena butuhkan itu ya. Iya kan hanya padamu ya Allah aku menyembah. Sama kan dengan kata-kata zaman No ini. Hanya padamu aku cinta. Berarti cuma kamu yang saya sayangi. Beda dengan aku cinta padamu. Yang lain juga nih. Nah, itu bukan cintanya, bukan cinta bohong itu berarti ya. Kalau ada yang ngomong aku cinta padamu, berarti cintanya cinta bohong. Sebab bisa menimbulkan ke yang lain juga cinta. Makanya di dalam Fatihah itu di situ maf'ul yang didahulukan. Iya karena butuh. Iya. Taksis itu namanya. Hanya padamu ya Allah aku menyembah. Seandainya nak butuh iya kan saya menyembah padamu. Ke yang lainnya pun juga bisa menyembah. Mungkin begitu. Jadi kalau sudah yang namanya cinta itu sudah tidak tolak-tolak. Dan datanya gini, termasuk yang jadi pertanyaan. Ya kan itu jaminan itu termasuk hati ya, termasuk istri, anak. Itu apa dengan syarat yakin ya? Ada syaratnya ya gitu ya? Dengan istri atau anak yang ikut suami yang Tijani itu ya termasuk itu harus yakin ya. Tidak ikhtiar. Apa kalau istrinya itu berziarah kemana-mana itu masih anak apa enggak? Itu saya tanda tanya. Pasti biarkan. Ganti tanda seru bang. Kan maksudnya mendukung itu mendukung menyatu apa mendukung sama-sama mendukung? Ya kita kuali ya istrinya ke semua misalnya ya. Saya dari dulu tanda tanya orang seperti apa keluarga yang bisa kayaknya itu istrinya Faisal. Kalau menurut saya itu saya nggak pernah ziarah. Kalau pandangan saya itu seluruhnya akidahnya hanya saja tidak mengamalkan itu aja. Akidahnya juga maksudnya akidah kita tetap jadi tidak kemana-mana. Kalau pandangan saya ya nggak tahu yang lainnya. Jadi istri keluarga yang masuk pada lingkaran jasad itu ada nanti cari di syarat-syaratnya mau ikut aja. Kan istri itu pakai katanya sampean itu harus mendukung suami kayak pengajian ini, dialin, kezawian kan gitu bang. Tapi istri juga ke wali-wali. Kan harus punya izin dari saya. Oh enggak boleh. Oh enggak tahu kini enggak apa-apa silakan. Timbang enggak ada KP kegiatan kampung ya perasaan itu. Bedanya itu kan ada niat sendiri. Soalnya ada ikhwan gini, ada ikhwan ikut misalnya ikut narian, ikut niatannya itu niat apa? Niat silaturahim. Dan lagi ketika baca narian dia baca surat Fatihah ada. Itu umi saya tuh. Itu ikutnya itu karena apa? Ikutnya karena untuk silaturahmi sama orang kampung. Kalau yang ditanggung itu kalau bahasanya di kita waktu pembahasan kapan hari? Iya. Insalimah apa nih? Minal intikot. Nah, yang jadi ditekan hanya artinya selamat dari penentangan.
Dari dulu tanda tanya. Jadi ada syarat bisa berikot wa adami nafsil mahabbah, nuksil mahabbah nih. Rusak Mesir itu rusak. Mahabbah. Wa adamil amin min makillah. Jadi syaratnya keluarga yang ditanggung itu ada syarat iktikot. Artinya iktikot itu tidak harus sama dengan ikhwan, tidak harus sama dengan, yang penting iktikotnya dengan seksi jani, iktikotnya istri, iktikotnya anak, iktikot bisa iktikot Itikatnya itu. yang penting keyakinannya dengan seksi jani itu ada di keluarga yang ditanggung ini. Yuksil mahabbah semuanya. Apa? Yuksil mahabbah itu pengertiannya. Pengertiannya tidak adanya iktirot, tidak mencela norikoh bijani. Saya. Iya. Tapi ini yang mungkin yang umumnya saja, tidak harus mengerucut ke ini tidak boleh. Melanggar percintaan. Yeah. Melanggar percintaan jadi dia tetap mahabbah meskipun tidak itu. Istri itu tahu seluruh bentuk tidian itu. Tidak hanya iktikot dan tahu sih mahabbah seakan-akan istri itu tahu mahabbah. Kalau sudah masuk mahabbah berarti istri tahu istri tidian itu siapa. Kalau mahabbah lo Enggak, maksudnya gini. Enggak, saya bukan ini ya, bukan saya. Bukan pendapat ya. Belum selesai. Maksudnya itu Acara-acara gitu ya. ini itu loh. Acara tijani didukung maksudnya. Belum selesai. Mau acara apa? Ini tahu pas Itu yang dimaksud. mungkin kalau sedikit saya mungkin kalau untuk mahabbah kayaknya sulit ketika anggap dia istri saya patuh ke sidogiri ya kan seperti itu karena dia yang membesarkan dia sidogiri. Nah yang lain kayaknya nggak ada, tapi untuk teror mahabbah ke lain Bukan berarti ada persyaratan seperti ikhwan rijani harus bermahabbah ke seksi jani saja betul. Paling tidak rusak mahabbahnya. Tidak rusak, artinya tidak punya pikiran yang negatif terhadap seksi jani atau toriko rijani. Kalau nggak mahabbah ya nggak rusak. Kalau nggak mahabbah rusak. Iya, Mam. Tadi Mam, katanya sampean tadi ya. Ini dohiri ya, maaf ya, bukan ya. Dohiri. Kan nggak ada mahabbah itu saya katakan. Enggak, kalau masalah kegiatan saya tetap dukung dia. Iya, karena tidak merusak, tidak mengganggu kegiatannya. Apa, Mas Dori? Kita sampai di tengah. Itu pun tengah lima kan mesti kau baca sampai di tengah. Seperti itu jadi mesti saya. Ketika ada ritual apa? Ada event di sini. Bang. Tetap di sini. Nang gimana kita bungkol ada syarat. Lagi saya termasuk kerabat Syekh Ahmad Tijani, sahabat seneng dia Syekh Ahmad Tijani masuk surga. Kayak gitu ada seneng kok seneng dia jawabi. Apa gunanya? Lu kubu anda mau bahwa radhiyallahu an la yamutu hatta minal awliya kan bungkol. Mau bahas tok malah. Galing. Kok seneng dia jawabi bisa masuk surga bisa Ahmad Tijani itu. Dia jawabi mau tanya Tijani. Oh enggak. Tapi nama habbah. Oke. Kira-kira seneng dia bisa seneng gak jawab ini sama suka pakai buktiasan barang Maria jadi ngebungkol nang menakib anna muhibbahu dia kan termasuk keramat Syekh Ahmad lo Masalahnya mohon maaf ini mungkin cukup untuk apa mungkin dilanjut saja karena
Cek mahabus saya bahas. Keramat ini Pak. Yang mau jelas kok bahas melarang. Yang cuma kekeramat Abdul Qadir Seneka. Siamat. Yang cinta dong masuk surga. Ini iya. Iya lah. Kau ibarat orang. Cuma mungkin kode Imam Tijani bisa abah semaka teranjung. Kan? Angkat yang bulan mereka senang dah Dipakai janda. jadi dipakai kisah mah nggak ikut. orang saya kesenang sengko berhubung abah mereka senang dan mereka melakukan apa pun lo ngefek deh jangan itu kesen pula sang apa mereka Tijani mahbub anak apa karena si Ahmad Tijani sudah muhabbadah murid-murid desa lagi Rasulullah akbar mahbub dan ikhwan Tijani jadi kelamun kula sang amben amak siap cek pun espora paham ekstrim nih anak baca amben mahbub lagi bahkan tafsirin nih saya datang dari Tijani beli sampean saya si Ahmad Tijani anak apa pun mahbub gula seneng dek dipakai nyetarin di gula nih saya mahbub nih kan tadi ono bang tahu jadi Tijaniyah kisah saya kan tak ada sampean karena ampian sampean bagi cap mahbubun aneh gak? Jadi agar jalan karena Tijaniyah mahbubun Ya ada mahbub ni ada lah. Tijani dia jalan gara tolong anak pak mahbubun wa makbulun makbulun ya Iku lho kopi nih, wah gak pakai kopi. pagi makom ikhwan Tijani lagi ya iku lasok koran ada sugrin paham boleh bahas kabar mau kita tetap drowning bulan mau menghabari orang tidak ulima dalika fa'abu al-fadhu ini astaghfirullah faqat nyatamar tidak ulima indah nalikani dan merui apa dalika mengkono al-maksud min zikri hadal babilahi fa'abu mau pengucap sopo insun yang pengucap al-fadhul wirdi utawi pira-pira lafate wirid iku astaghfirullah faqat mapotok kata harus lawan satus ambatan Terus tahu saya bahasa. bahas lo kenapa Kenapa saya bahas? wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ngaturaken sholawat ing atas Nabi bi ayyi siwatin kelawan dini siwat mi atamarra kelawan 100 ambalan wa ing kanat nan lamun ana apa selawat al-fatihah iku selawat al-fatih faya moko al-fatih afdalu iku luwih utama bikati lawan kake akeh min wairiha tinimbang saking liyane al-fatih menapa ifadliha krana fadilai al-fatih alladzi ya fadilah la hadda kang ora ana wates iku ana maksud lahu kadue fadi alladzi waman aroda utai sapane wong aroda iku ngarepaken sapa man ngarepaken ayat pura ing yen to dzikir sapa man ghairoha ing liyani al-fatih falyakul moko ngucap sapa man ing pengucap Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi pengganti selawat al-fatih faya moko utawi sebab Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ahsanu iku luwih bagus apane siwatan sewote
Terus apa ini? Liman. Iya. Liman kadui wong aroda kang ngarepaken sapa man al-ikhtisar ing ringkes. Jadi ida ulima dalik bila sudah diketahui bila itu artinya maksud abahas wirid tijani ini hanya untuk kita ya, sebar lagi. Maka fa'akulu, maka akan saya ucapkan, saya jelaskan al-fadul wirid astagfirullah faqat ngatamarro. Lafaz-lafaznya wirid yaitu istighfar 100, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca sholawat bi ayyi sigotin dengan segot apa saja ngatamarro 100 kali. Terus wa in kan fatih fa ya afdal bi katsirin min ghairiha. Bila mana selawatnya itu berupa sholawat fatih, maka itulah lebih afdal dengan sangat-sangat banyak apa selisihnya. Di fatihah allati la haddalah la haddalahu, karena fadilahnya sholawat fatih itu tidak ada batasnya, bisa disebut fadilahnya itu. Lantas paman aroda ayat ghairaha, bila orang itu hendak membaca selain sholawat fatih, falyakul maka bacalah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi faya ahsanu sigotan. Demikian itu paling bagusnya sigor. Liman aroda ikhtisar, bagi orang yang ingin meringkas. Terus cepat di selawat penggantinya berupa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Itu. Nah, rekam mau yang diwawili cepat. Ya, saya lihat orang wiridan cepat. Sama wirid yang antara tebu. Dia udah sampai alako tak main kan. Ya. Akhir tebu dulu. Ayo tak lagi. Tebu.